Karena kalau misalkan sekarang tuh mungkin orang-orang lebih banyak yang mencari validasi, saya tuh punya mental issue tahu gitu, daripada takut. Kalau dulu kan, masa ke psikiater sih, gila gitu ya, sok takut gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin orang-orang karena memang kesadarannya juga sudah lebih tinggi, lalu juga edukasi juga di mana-mana kan mudah didapatkan ya dok ya. Tapi mungkin kita juga harus lebih menyaring ya dok ya, edukasi atau misalkan artikel-artikel yang kita baca juga jangan sampai menyesatkan gitu ya dok ya. Gitu. Jadi kalau misalkan memang sudah ada yang dirasa gejala-gejalanya seperti tadi, sebaiknya sih dikonsultasikan ya dok ya. Betul. Oke, dok, ini juga kalau misalkan nih dok, bener nggak sih dok nih kalau misalkan bahwa anak muda sekarang nih lebih rentan mengalami kesehatan mental dibandingkan generasi sebelumnya? Kayak Gen Z gitu ya. Nah, kayak Gen Z nih kayaknya mungkin banyak nih katanya yang kayak ini punya mental health, dia mental issue nih gitu. Apakah betul dok? Baik, jadi sih mungkin lebih karena emang sekarang makin banyak Gen Z ataupun siapapun sih sebenarnya yang jadinya berobat ke psikiater ataupun ke psikolog. Lebih karena sih itu memang kan mental health, awareness kita terhadap mental health meningkat ya. Jadi orang tuh juga lebih kenal diri mereka. Oh ini kayaknya gini nih, oh kayaknya gini nih. Makanya mereka pun lebih berani karena sudah semakin banyak kan ya yang datang ya. Jadi lebih berani untuk memeriksakan diri. Seperti itu sih. Lebih karena awareness-nya meningkat, jadi kan tangkapan kita terhadap pasien-pasien juga jadinya lebih banyak. Kesannya sih jadinya itu kok kayak sekarang banyak banget pasien psikiatri. Padahal sebenarnya dari dulu ada. Cuman kalau dulu kita ketemu pasien itu kalau udah parah banget baru dibawa berobat. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kita nolongnya lebih enak gitu. Betul. Nah dok, kalau misalkan yang sakitnya fisik gitu ya, biasanya kan bisa disembuhkan mungkin dengan pola hidup yang sehat, gaya hidup yang dibenerin gitu dan lain-lain. Nah kalau untuk kesehatan jiwa ini sendiri, apakah memungkinkan nih bisa sembuh tanpa mencari pertolongan profesional gitu, misalnya mengganti pola hidup dan lain-lain, apakah bisa memungkinkan apa gimana dok? Baik. Jadi untuk kesehatan mental, misalnya yang udah ada gangguan, itu tetap bisa banget untuk gaya hidup sehat membantu mengurangi penyakitnya mereka ataupun gejala-gejala. Kita sebutnya coping skills ya, coping mechanism. Jadi kayak misalnya gaya hidup sehat dari sering berolahraga, itu kan sebenarnya kan kayak mengeluarkan hormon-hormon endorfin yang bisa untuk menenangkan dan juga menyenangkan. Itu membantu banget mengurangi kecemasan, mengurangi kesedihan. Apalagi kalau dilakukannya secara rutin. Biasanya kalau yang kayak gitu, dosis obat belum tentu setinggi yang nggak olahraga. Kayak gitu. Terus juga kalau misalnya pola hidupnya kayak makannya sehat, itu kan juga akan bisa bantu metabolisme tubuhnya jadi bagus, hormon-hormon di tubuh jadinya seimbang. Karena gangguan mental kan pada dasarnya itu ada sesuatu yang nggak seimbang di otak. Nah, kalau misalnya tubuhnya fit, hormon-hormonnya seimbang, itu akan membantu banget terhadap pemulihan. Sama kalau misalnya gaya hidupnya itu bisa pola tidur yang baik. Itu bagus banget, sama kayak ngecas lah. Istilahnya kalau tidur kita nyenyak, berarti kan dari pas kita bangun pagi, kita siap untuk ngapain aja. Jadi memang di mana-mana sakitnya apapun, pola hidup, gaya hidup dan pola hidup ini memang sangat berpengaruh ya dok ya. Betul. Nah jadi sobat sehat ya yang mungkin pola hidupnya masih merasa aduh kayaknya masih acak-acakan gitu ya, mungkin bisa kita sama-sama menata pola hidup dan gaya hidup kita gitu kali ya dok ya. Oke dok, nah kalau misalkan berbicara tentang kesehatan mental gitu ya, seberapa penting sih dok peran keluarga, peran orang-orang terdekat, lingkungan sekitar dalam mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang? Nah ini agak tricky juga ya sebenarnya ya, peran orang dekat sama peran keluarga. Karena biasanya itu bisa jadi dua hal. Satu bisa jadi stresor, satu bisa jadi support system. Nah ini menarik nih dok. Gimana Jadi nih, yang paling penting adalah kita mengenali mana orang-orang yang memang life giving. Life giving itu adalah orang-orang yang memang bisa kita ajak kerjasama untuk memberikan hal yang baik untuk diri kita. Bisa dari keluarga inti, bisa dari sahabat atau sekitar. Namun kita juga perlu mengenali ini, kalau misalnya orang tersebut kok kayaknya nggak terlalu life giving atau kayak memberi kita pressure tertentu, mungkin
untuk menjaga jarak dulu sampai rasanya kita tenang dan pulih, itu juga nggak apa-apa juga seperti itu. Jadi kembali lagi kita harus punya kesadaran untuk memilah-milah gitu ya dok ya. Kira-kira siapa nih yang bisa menjadi support system gitu ya. Dan siapa nih yang kira-kira akan justru memperparah gitu ya. Karena kan mungkin kalau misalkan kata bahasa anak-anak zaman sekarang toxic gitu ya. Nah, yang mungkin bisa mengatur siapa yang bisa menjadi support system yang ada di lingkungan kita. Ketika apalagi kalau misalkan kita sudah merasa ada gangguan ya. Tapi bukan berarti yang toxic itu nanti kayak kedepannya akan dijauhi terus, enggak. Biasanya kalau kita berobat akan ada psikoterapi, itu akan kita bahas gimana caranya berelasi dengan orang-orang yang mungkin nggak terlalu oke buat kita. Oke dok, tapi kalau misalkan tadi berbicara tentang keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Untuk kesehatan mental sendiri itu ada faktor biologis, keturunan, dan lain-lain nggak sih dok? Oke, jadi biasanya untuk gangguan mental ini memang pengaruhnya itu 3 hal, biologis, psikologis, sama sosial. Jadi biasanya biologis ada nih genetiknya. Mungkin orang-orang yang lain punya juga, tapi belum tentu tercetus jadi sebuah gejala. Karena biologis doang, genetik doang itu nggak cukup. Harus ada faktor psikologis, gimana selama dia tumbuh dari kecil sampai dewasa, membentuk kepribadian dia kayak gimana, membentuk mekanisme defense dia gimana, coping dia kayak gimana, kayak gitu. Kalau misalnya ketika dari sisi psikologis ternyata coping ataupun mekanisme defense-nya nggak terlalu bagus, itu juga rentan. Nah, tapi perlu juga satu faktor lagi, yaitu faktor sosial. Jadi memang stresor atau lingkungan dia saat ini seperti apa sih, dia persepsikan, memberi tekanannya itu seperti apa. Kalau misalnya cuma punya biologis sama psikologis kayak gitu, tapi kalau hidupnya nggak kenapa-napa, ya nggak bakal kena juga. Jadi harus ada 3 hal tersebut. Jadi ada 3 hal ya tadi ya dok ya, biologis, psikologis, dan juga sosial.